Kasus mutilasi warga simpatisan kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua oleh oknum TNI di Nduga, Kabupaten Intan Jaya Papua, telah membuat marah pihak TPNPB OPM. Mereka pun ingin membalas dendam dengan berencana melakukan hal serupa terhadap anggota TNI ataupun aparat keamanan lainnya dari pihak Indonesia di Papua. Rencana balas dendam itu disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo melalui akun Twitternya. Dia menegaskan bahwa TPNPB OPM tidak bisa menerima perlakuan keji TNI terhadap masyarakat yang adalah warga negara Indonesia. TPNPB bersama rakyat bangsa Papua akan lakukan pembalasan dengan cara yang sama, kata Sebi Sambo. Dia mengatakan TPNPB OPM mengutuk aksi kerjasama prajurit TNI yang seharusnya menjaga rakyat Indonesia itu. Menurutnya, korban mutilasi berasal dari suku Nduga, Timika. Sebelumnya, terungkap sosok oknum perwira TNI AD diduga terlibat mutilasi 4 pendukung KKB Papua dan merampas uang korban 250 juta rupiah. Dua oknum perwira TNI AD itu berpangkat mayor dan kapten. Sedangkan bawahannya pangkatnya beragam, yakni 1 praka dan 3 pratu. Pembunuhan secara sadis itu terungkap ketika warga menemukan mayat para korban di sungai yang kemudian diinvestigasi oleh jajaran Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Pasalnya, pembunuhan secara keji itu sudah didengar oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kedua petinggi TNI itu pun memerintahkan kepada Pangdam Cendrawasih, Maijen TNI Teguh Muji Angkasa untuk mengusut tuntas. Saat ini, ke-6 prajurit TNI AD tersebut sudah ditahan. Sedangkan 3 warga sipil yang terlibat sudah ditangkap oleh Polda Papua. Di tahanan Pangdam Cendrawasih, ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Puspomat Letnan Jenderal Chandra W. Sukoco saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 sore. Puspomat telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pangdam, kata Chandra. Ketika melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan kasus tersebut harus dilakukan proses hukum, selain untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar, ujarnya. Menurutnya, yang terpenting dari kasus tersebut adalah tuntas. Saya kira yang paling penting itu kasusnya tuntas, kemudian proses hukum, pungkasnya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan Kodam 17 Cendrawasih untuk segera melakukan pemeriksaan investigasi terhadap 6 prajurit TNI terkait pembunuhan dengan disertai mutilasi tersebut, seperti dikutip dari poskupang.com. Tidak hanya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pun memberikan instruksi yang sama. Berikut daftar terduga pelaku mutilasi dari TNI AD, Mayor InHF, Kapten Indeka, PKPR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. Berikut 4 fakta kronologinya. 1. Pura-pura jual senjata api. Para pelaku berpura-pura ingin menjual senjata api kepada 4 korban. Korban kemudian tertarik dan mendatangi para pelaku dengan membawa uang 250 juta rupiah. Keempat korban dipancing oleh pelaku untuk membeli senjata jenis AK-47 dan FN seharga 250 juta rupiah, ujar Faizal melalui pesan singkat, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. 2. Waktu mutilasi. Faizal menerangkan, pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur, di SP1, distrik Mimika Baru, para pelaku bertemu dengan korban dan membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku memasukkan jenazah ke dalam mobil korban dan membawanya ke Sungai Kampung Tigapu, distrik Iwaka untuk dibuang. Pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. Sebelum dibuang, keempat korban semuanya dimutilasi dan dimasukkan ke dalam 6 karung, kata dia. Setelah membuang para korban ke Sungai Kampung Tigapu, para pelaku menuju ke jalan masuk galian C Kali Iwaka untuk membakar mobil Toyota Calya yang disewa oleh korban. 3. Bagi-bagi uang 250 juta rupiah. Keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL dan membagikan uang 250 juta rupiah yang mereka rampas dari korban.
Pada hari yang sama, polisi menemukan mobil yang disewa korban dalam keadaan hangus terbakar. Pada Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, masyarakat dan polisi berhasil menemukan salah satu korban yang diketahui berinisial AL. Kemudian, pada hari yang sama, polisi menemukan salah satu mobil Avanza hitam yang disewa korban di SP1. Satu hari berselang, yakni pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022, masyarakat kembali menemukan satu jenazah lagi di Sungai Kampung Pigapo. Namun, hingga kini identitasnya belum diketahui. Polisi masih mencari keberadaan jenazah dua korban lainnya. 3 orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan 4 korban kemudian ditangkap, mereka adalah APL, DU, dan R. Sementara itu, di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menuturkan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan atas temuan 2 jenazah korban mutilasi di Kampung Pigapo, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Dalam kasus ini, Faizal mengungkapkan terduga pelaku pembunuhan sadis dengan cara mutilasi berjumlah 9 orang. Dari 9 terduga pelaku, 6 diantaranya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Sementara korban dalam kasus ini, berjumlah 4 orang.